Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hari ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 5. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubung baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera, sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kalian perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan anak pada masa kanak-kanak yang memiliki ciri suara belum membesar, belum tumbuh jakun, dan belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Gambar berikutnya merupakan anak pada masa pubertas yang memiliki ciri-ciri suara jadi membesar, tumbuh jakun, dan tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Gambar selanjutnya merupakan masa pubertas anak perempuan. Pada gambar yang pertama merupakan anak pada masa kanak-kanak yang memiliki ciri 1. Suara belum melengking, 2. Payudara belum tumbuh dan membesar, 3. Pinggul belum membesar. Gambar yang kedua merupakan anak pada masa pubertas dengan ciri-ciri suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, 3. Pinggul membesar. Itulah anak-anak perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Kalian bisa menyimpulkan sendiri di buku kalian. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Coba, mari kita membaca bacaan berikut. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga. Misalnya, dengan melaksanakan kerja bakti.
Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Nah, anak-anak, dari teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel berikut. Kalau sudah, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Nomor 1, sebelum membaca judul teks, yaitu manfaat kerjasama. Setelah membaca judul teks, kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, contoh kerjasama di rumah, yaitu setelah membaca judul teks, salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, tujuan kerjasama. Setelah membaca judul teks, kerjasama bertujuan membangun masyarakat sehat. Dapat disimpulkan bahwa sebelum membaca judul teks berupa pertanyaan dan setelah membaca judul teks kalian bisa menjawabnya dari pertanyaan tersebut. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.